Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan ke Denpasar guna membahas agenda langkah transformasi transmigrasi. Agenda ini berlangsung pada hari Minggu 27 Juli di Denpasar, Bali. Dalam agenda ini, Iftitah menjelaskan transmigrasi bukan sekedar pemindahan fisik penduduk, melainkan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, Iftitah juga menyampaikan sejumlah agenda, yakni penyusunan naskah revisi peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2024. Ia menegaskan bahwa PP ini akan menjadi dasar perencanaan dan pengembangan dan penetapan kawasan transmigrasi di Barelang. Iftitah menyebut bahwa pihaknya akan membentuk badan usaha milik transmigrasi, lalu memberikan insentif khusus bagi kawasan ekonomi, serta menyempurnakan pemenuhan hak-hak transmigran. Di akhir, Iftitah mengatakan bahwa langkah ini merupakan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri melantik ribuan praja muda IPDN di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan di lapangan kampus IPDN Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin 28 Juli lalu. Adapun pelantikan ini dimulai pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan para peserta pelantikan memasuki lapangan. Sebagai tambahan informasi, rincian pamong yang dilantik adalah 715 putra dan 395 putri, sehingga jumlah total sebanyak 1.110. Dalam acara ini, Tito bertindak sebagai inspektur upacara. Pelantikan pamong praja muda ini ditandai dengan penyematan lencana pamong praja dan pengalungan lencana Kartika Astabrata kepada lulusan terbaik serta pembacaan ikrar pamong praja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Senin 28 Juli tahun 2025, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia melantik saudara-saudari sebagai pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 tahun 2025. Saya percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden Prabowo diketahui akan melantik praja muda IPDN. Akan tetapi, Prabowo batal hadir dalam acara tersebut. Java TV melaporkan. Kabar baik datang dari Kemenkum pemirsa. Menteri Hukum resmi meluncurkan Posbankum guna membantu masyarakat memperoleh keadilan. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam acara peresmian Posbankum di Jakarta pada Senin 28 Juli lalu. Dalam sambutannya, Menkum mengatakan bahwa Posbankum merupakan wadah masyarakat desa guna memperoleh keadilan. Selain itu, Supratman turut mengapresiasi bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk mendorong lahirnya Posbankum. Ia juga meyakini melalui Posbankum keadilan bisa hadir secepatnya di Sumatera Selatan, serta kedepannya akan menjadi percontohan yang baik bagi wilayahnya. Dan terutama kepada Pak Gubernur atas capaian yang kita raih hari ini bukan perkara mudah, karena membuat pos bantuan hukum yang jumlahnya 3.258 kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya itu butuh komitmen yang tinggi.
Ia menyebut Presiden selalu menekankan hukum merupakan jaminan keadilan, serta keadilan merupakan tuntutan setiap warga negara. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Riau, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke salah satu sekolah rakyat. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Senin 28 Juli lalu. Adapun kunjungan ini dalam rangka untuk melihat fasilitas serta proses belajar mengajar di sana. Diketahui, dalam kunjungan tersebut Gibran didampingi oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Di sana, mereka berdua langsung meninjau proses belajar mengajar serta meninjau asrama dan ruang makan yang digunakan para siswa. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dari masukan yang diberikan. Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiseka Jenny Febrianto mengatakan, di sekolah tersebut setidaknya terdapat sebanyak 100 siswa tingkat SMP yang berasal dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, dan Pelalawan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita internasional, pemirsa. Banjir hingga longsor imbas hujan deras melanda sebagian wilayah di Cina. Senin 28 Juli lalu, otoritas Beijing mengeluarkan peringatan tinggi level 2 untuk hujan badai, serta level paling tinggi untuk banjir. Otoritas Beijing juga memperkirakan bahwa hujan deras diperkirakan masih akan mengguyur hingga Selasa 29 Juli. Selanjutnya di Provinsi Hebei, melalui CCTV yang mengelilingi ibu kota, hujan deras tersebut juga memicu tanah longsor di desa Chengde. Dalam laporan setempat mengatakan, imbas longsor tersebut sedikitnya 4 orang tewas dan 8 orang lainnya masih hilang. Menindaklanjuti hal tersebut, Departemen Manajemen Darurat Nasional telah mengirimkan tim untuk memeriksa banjir di provinsi tersebut. Sementara itu, di Beijing sendiri lebih dari 400 orang di distrik pinggiran kota Miyun dievakuasi akibat hujan deras. Java TV melaporkan. Dari Bali, jajaran Polsek Kuta berhasil mengamankan WNA yang melakukan pencurian di tempat penukaran uang. Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi saat di Denpasar Senin 28 Juli mengatakan, selain mencuri, WNA tersebut juga melakukan penganiayaan terhadap karyawan tempat penukaran tersebut. Diketahui kejadian tersebut berada di Villa Aura Sagara, Jalan Banjar Segara, Kuta Badung, Bali pada Minggu 27 Juli lalu. Sukadi menambahkan bahwa total uang yang dicuri sebanyak 191 juta rupiah. Diketahui pelaku mencekik serta memiting korban, kemudian mengambil uang di atas meja. Sukadi mengatakan bahwa WNA tersebut mengakui perbuatannya setelah menjalani proses interogasi. Pelaku diketahui tidak seorang diri dalam menjalankan aksinya. Sukadi mengatakan bahwa motif pelaku adalah untuk bertahan hidup. Java TV melaporkan. Kita beralih ke pemilu. Wakil Ketua DPR memberikan pernyataan terkait sifat fraksi dalam menyikapi model pilkada yang diusulkan PKB. Dalam keterangannya saat berada di Kompleks Parlemen pada Senin 29 Juli lalu, Dasko mengatakan bahwa partai-partai belum menyatakan keputusan apapun secara resmi. Ia berpendapat semua sikap fraksi akan diputuskan secara bersama pada waktunya nanti. Adapun pernyataan ini dikeluarkan Dasko dalam merespon usulan PKB yang menyatakan agar pilkada dipilih oleh DPRD. Selanjutnya, Dasko yang mengatakan bahwa nanti pada waktunya setiap fraksi di DPR akan mengatakan sikap mereka terhadap usulan ini. Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendorong evaluasi sistem pilkada langsung. Hal tersebut diungkapkan saat acara puncak hari ulang tahun PKB ke-27 di Senayan, Jakarta pada Rabu 23 Juli malam lalu. Dalam pidatonya, Caimin menginginkan agar pemerintah daerah dapat dipilih oleh pemerintah pusat atau dipilih DPRD. Java TV melaporkan. Kabar pilu datang dari Deli Serdang.
seorang oknum TNI tega habisi nyawa istrinya menggunakan sangkur. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Rabu 23 Juli pagi. Diketahui, pria tersebut bernama Tengku Dian, berprofesi sebagai TNI, berpangkat Sersan Mayor. Dalam peristiwa tersebut, istri pelaku berinisial A langsung dibawa ke rumah sakit Latersial di Binjai. Sementara itu, Sermadian diketahui berusaha melarikan diri. Kasus ini langsung ditangani oleh Kodam 1 Bukit Barisan dikarenakan pelaku bertugas di detasemen markas Kodam 1 BB. Komandan 1 BB Kolonel Asrul Harahap menjelaskan bahwa kondisi korban mengalami 3 luka tusuk pada bagian dada, leher, dan tangan. Saat korban dibawa ke rumah sakit, kondisinya masih kritis. Diketahui korban baru meninggal ketika di tengah perjalanan. Java TV melaporkan. Kabar baik bagi UMKM pemirsa, pemerintah saat ini tengah menyiapkan strategi guna membuat UMKM naik kelas. Dukungan tersebut diungkap oleh Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, dalam sebuah acara forum diskusi yang digelar di Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Adapun bentuk dukungan tersebut berbentuk melalui sebuah strategi. Dalam forum ini, Riza menyebut salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memudahkan perizinan dalam mendirikan UMKM. Yang menyebut, perizinan sangat penting untuk pemasaran, serta mengurus sertifikasi yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, Riza menambahkan bahwa UMKM saat ini membutuhkan sertifikat standar nasional, yang menyebut bahwa saat ini mayoritas UMKM Indonesia belum memiliki sertifikat ini. Riza menilai bahwa pemerintah harus mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan serta tidak mempersulit pengusaha UMKM. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Mensos buka suara terkait maraknya guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Terkait dengan adanya guru sekolah rakyat yang kabur, Gus Ipul berpendapat bahwa guru tersebut merasa penempatannya jauh dari domisili. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan guru pengganti bagi yang akan mengundurkan diri. Selain itu, Gus Ipul juga menyebut para pengganti guru yang mengundurkan diri telah mengikuti PPG dan akan melalui proses lanjutan. Ia juga menambahkan bahwa sistem perekrutan telah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diketahui sekolah rakyat merupakan sekolah berasrama bagi anak dari keluarga tak mampu yang digagas oleh Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program unggulan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.